Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benedictus Daniel Afrian dari Informatika 0303. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari queue atau antrian. Berikut merupakan source code-nya yang dan juga nanti pada implementasi ini akan ketika berjalan ke user akan diminta untuk memasukkan pertama jumlah pasiennya, kemudian tingkat keparahan dari setiap pasien tersebut. Setelah menginputkan, maka akan keluar output sebagai berikut, yang dimana penyakit level berdasarkan levelnya akan ditangani oleh dokter-dokter tersebut. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan bersama dengan source code-nya. Yang pertama di sini menggunakan include, yang dimana ada stdio.h yang digunakan untuk sebagai input dan output, lalu juga ada stdlib.h, ini digunakan sebagai alokasi memori. Lalu berikutnya ada define max size, ini merupakan membuat konstanta bernama max size dengan nilai maksimalnya 100. Ini yang dimaksud di sini akan digunakan sebagai ukuran dari maksimum antriannya nanti. Lalu berikutnya ada type def struct. Ini merupakan mendefinisikan struktur dari pasien yang memiliki satu anggota, yaitu severity bertipe integer, yaitu severity ini mewakili tingkat dari keparahan penyakit pasien. Lalu berikutnya sama, ini juga mendefinisikan struktur queue atau antrian yang memiliki 3 anggota, yaitu array data yang digunakan untuk menyimpan data pasien, dan juga 2 variabel yaitu front dan rear untuk menunjukkan posisi depan dan juga belakang antrian. Lalu berikutnya ada mendefinisikan fungsi create queue, yang dimana ini mendefinisikan fungsi create queue yang digunakan untuk membuat antrian baru, yang dimana untuk mengalokasikan memori ini menggunakan malloc, yang lalu akan menginisialisasi posisi depan dan belakang antrian. Lalu juga akan setelah itu mengembalikan pointer ke antrian yang baru saja dibuat. Lalu berikutnya ada is empty dan juga is full. Ini merupakan 2 fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah antrian ini terdapat pasien atau tidak, kosong atau penuh. Yang dimana nanti jika kosong, antrian kosong ini jika posisi di depannya sama dengan -1. Namun jika penuh, antrian tersebut dikatakan penuh jika posisi belakangnya ditambah dengan 1 dan dimodulus dengan ukuran maksimum dari antrian yaitu 100. Yaitu nanti hasilnya akan sama dengan posisi depan. Lalu berikutnya ada fungsi enq. Fungsi enq ini digunakan untuk menambahkan pasien baru ke dalam antrian. Pertama-tama akan dicek terlebih dahulu. Jika antrian tersebut penuh, maka akan mengeprint tulisan antrian penuh. Lalu jika antrian tersebut kosong, maka posisi depan ini akan diatur ke 0. Kemudian posisi belakangnya akan diperbarui dan posisi pasien berikutnya akan ditambahkan ke posisi belakang. Lalu berikutnya ada fungsi deq. Ini merupakan kebalikan dari fungsi enq. Berarti fungsi deq ini digunakan untuk menghapus pasien dari antrian. Jadi ini nanti fungsi ini akan menghapus pasien dari depan dan mengembalikan pasien tersebut. Pertama-tama mengecek terlebih dahulu apakah antrian kosong. Jika kosong akan mengeprint tulisan antrian kosong dan tidak dapat menangani pasien.
ini akan mengembalikan pasien ke tingkat keparahan penyakitnya menjadi nol. Jadi nol. Ini akan menandakan bahwa tidak ada pasien yang ditemukan. Namun jika tidak, pasien pada posisi depan nanti akan diambil, maka lalu posisi depannya akan diperbarui. Namun jika hanya ada satu saja pasien, posisi depannya nanti akan diatur menjadi ke -1. Seperti itu. Lalu berikutnya ada fungsi handle patient. Fungsi handle pasien ini digunakan untuk menangani semua pasien dalam antrian. Selama antrian tersebut belum kosong, pasiennya akan diambil dari antrian menggunakan DQ. Kemudian tingkat keparahan penyakitnya ini nanti akan diperiksa dan akan menunjukkan dokter yang sesuai berdasarkan tingkat dari parahnya penyakitnya. Jika terdapat di sini, nanti jika pasiennya kurang dari atau sama dengan 5, nanti akan ditangani oleh dokter umum, lalu jika lebih dari 5 akan ditangani oleh dokter spesialis. Seperti itu. Kemudian ada fungsi main. Fungsi main ini merupakan titik masuk utamanya program, di mana program nanti akan dimulai dengan membuat antrian pasien. Kemudian user nanti akan diminta untuk memasukkan jumlah pasien yang akan ditangani. Kemudian memasukkan juga tingkat keparahan dari pasiennya, lalu akan dimasukkan ke dalam antrian menggunakan NQ. Setelah itu pasien ditangani dengan memanggil handle patient ini, menggunakan fungsi ini akan ditangani. Kemudian setelah selesai, memorinya akan dialokasikan dan antriannya akan hilang atau dibebaskan ini menggunakan free patient queue, dan akan return 0 ini ketika semua programnya telah berjalan lancar. Berikutnya akan saya mencoba demo dari programnya. Pertama-tama di sini seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan menginputkan pertama dari jumlah pasien, misalnya saja 5, lalu kita akan menginputkan tingkat keparahan dari pasien dari level 1 hingga level 10. Kita atur saja. Setelah selesai nanti akan mengeluarkan output seperti ini. Menangani pasien dengan penyakit level 9 lebih dari 5 akan ditangani oleh dokter spesialis, dan jika kurang dari atau sama dengan 5 akan ditangani oleh dokter umum. Begitulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.